Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Samar-samar terdengar suara lolongan anjing hutan yang menambah ngerinya malam itu. Di sebuah desa di tepi jalan, dekat hutan larangan, tampak seorang gadis cantik berjalan tertatih-tatih. Jalannya tampak terhuyung-huyung, seakan penuh dengan beban berat yang tengah dipikulnya. Sebut saja gadis cantik itu adalah Lisa. Lisa, gadis cantik yang biasanya periang itu kini tampak murung. Dia tampak bersedih dan sesekali menangis. Entah apa yang tengah melanda dirinya, hingga dia berjalan dengan tatapan mata yang kosong dan penuh kepedihan. Tak terasa langkah kakinya jauh melangkah, masuk ke dalam hutan larangan yang ada di dekat desanya. Semakin lama semakin jauh Lisa melangkahkan kakinya. Tampak di kanan kiri semak belukar dan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Tiba-tiba Lisa jatuh pingsan dan terkulai lemas tak berdaya. Tanpa dia sadari, ada sepasang mata mengawasi langkah Lisa. Tiba-tiba sesosok bayangan berjalan menghampiri tubuh Lisa yang pingsan. Tampak laki-laki tua berbaju hitam khas Jawa itu kemudian membopong tubuh Lisa. Dia pun berjalan melangkah ke sebuah gubuk bambu yang ada di tengah hutan. Tampak sebuah gubuk bambu yang tampak misterius sekali terkena cahaya bulan malam itu. Di dalam sebuah ruangan yang berbilik bambu, kakek tua itu kemudian meletakkan tubuh Lisa di atas anyaman daun pandan. Sebentar kemudian, Lisa pun terbangun. Dan dia pun sangat kaget saat membuka matanya. Dia melihat seorang kakek tua yang tengah duduk bersila di dekatnya. Kakek tua itu kemudian memberikan isyarat kepada Lisa agar dia tenang dan tidak takut kepadanya. Kemudian dia pun berkata, "Duk, kamu siapa? Dan kenapa kamu sampai bisa masuk ke dalam hutan ini?" Tanya kakek tua tersebut. Lisa dengan terbata-bata kemudian menjawab pertanyaan kakek tua itu, kalau dia tak sengaja memasuki hutan ini. Kakek tua itu kemudian memperkenalkan namanya kepada Lisa. Mbah Brewo, itulah sebutan namanya. Mbah Brewo kemudian menanyakan semua masalah yang lagi dialami oleh Lisa. Lisa pun kemudian menceritakan semua apa yang tengah menimpa dirinya. Ternyata Lisa telah difitnah oleh seseorang kalau dia tengah hamil di luar nikah. Dan karena hal itu, dia diputuskan oleh tunangannya. Dan yang paling parah lagi, yang membuat sakit hati Lisa adalah orang yang menfitnahnya itu kini telah berhasil merebut tunangannya, entah dengan pelet atau guna-guna, sehingga tunangan Lisa mampu tergoda dan berpindah hati kepadanya. Wanita itu adalah Santi, temannya sendiri. Santi benar-benar tega, telah menusuk Lisa dari belakang. Mbah Brewo tampak manggut-manggut mendengar cerita dari Lisa. Setelah mendengar cerita dari Lisa, Mbah Brewo mencoba menenangkan Lisa. Dan Mbah Brewo berjanji akan membantu Lisa untuk membalaskan dendam sakit hati Lisa yang selama ini dia pendam. Seperti mendapat angin segar, Lisa tampak gembira menerima tawaran dari Mbah Brewo karena sakit hatinya kini telah membutakan Lisa untuk bisa membalas dendam kepada Santi yang telah merebut tunangannya. 3 hari sudah Lisa tinggal di gubuk bambu milik Mbah Brewo. Suatu malam, tepatnya malam Jumat Kliwon, Mbah Brewo menyuruh Lisa untuk mandi kembang di sebuah sendang di belakang gubuk Mbah Brewo sebagai syarat untuk melakukan ritual pembalasan dendam kepada Santi. Lisa yang sudah bertekad kemudian menuruti apa yang dikatakan oleh Mbah Brewo. Lisa kemudian berjalan menuju ke sendang kecil di belakang gubuk Mbah Brewo untuk melaksanakan mandi kembang. Setelah selesai mandi kembang, Lisa pun kembali ke gubuk Mbah Brewo
Tampak Mbah Brewo yang duduk bersila. Di depannya terlihat asap dupa dari kemenyan yang terbakar. Bau khas kemenyan segera memenuhi ruangan gubuk Mbah Brewo. Lisa kemudian duduk tepat di hadapan Mbah Brewo yang sedang duduk bersemedi. Mbah Brewo kemudian menyuruh Lisa untuk berkonsentrasi, membayangkan wajah Santi, agar Mbah Brewo dapat mengirimkan santet untuk membalas sakit hati yang dialami oleh Lisa. Ritual pun dilaksanakan dan berjalan diiringi suara-suara binatang malam khas hutan. Dan terdengar suara lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan. Di sisi lain di rumah Santi, malam itu Santi tiba-tiba terbangun. Dia pun kaget saat dia merasakan hal yang aneh di tubuhnya. Santi merasakan rasa panas di sekujur tubuhnya. Dia pun kemudian bergegas berlari menuju ke kamar mandi untuk membasuh tubuhnya. Kini rasa panas di kulitnya mulai mendingan, agak berkurang. Ia pun kemudian memutuskan untuk kembali tidur di kamar. Pagi pun tiba. Santi terbangun dari tidurnya. Tapi kini dia merasakan sekujur tubuhnya pegal-pegal dan kesemutan, dan sedikit panas. Ia pun terperanjat saat ia melihat kulit tubuhnya penuh dengan bercak-bercak merah dan terasa gatal. Semakin Santi menggaruk kulitnya, malah rasa perih dan gatal semakin bertambah. Hari berganti hari, gatal di tubuh Santi semakin parah. Dan kini malah setiap luka yang mengeluarkan nanah kental, dan kini bercampur dengan keluarnya belatung-belatung kecil dari dalam cairan nanah tersebut. Bau busuk pun mulai menyelimuti tubuh Santi. Orang tua Santi mengetahui hal ini dan mereka pun tampak bingung. Sudah beberapa kali orang tua Santi mendatangkan orang pintar untuk menyembuhkan Santi. Dan sampai saat ini usaha itu belum berhasil. Semakin hari penderitaan Santi semakin bertambah. Kini tubuhnya dipenuhi luka yang membuatnya menangis kesakitan. Hidupnya semakin tersiksa dengan apa yang dialaminya sekarang. Hingga suatu hari, Ayah Santi mendapatkan masukan dari beberapa tetangga untuk mencoba meminta bantuan pada seorang kiai di desa sebelah. Ayah Santi kemudian bergegas menuju ke rumah beliau yang lebih dikenal dengan nama Abah Samsudin. Perjalanan ditempuh demi untuk kesembuhan dari anak gadisnya. Maka sampailah Ayah Santi di rumah Abah Samsudin. Tampak lelaki setengah tua berwajah cerah, penuh karisma menyambutnya. Ayah Santi kemudian menceritakan persoalannya dengan secara gamblang. Bapak Samsudin mendengarkan dengan seksama dan mulai mengerti inti permasalahannya. 2 hari kemudian Abah Samsudin mendatangi rumah Ayah Santi. Sesampai di rumah Santi, Abah Samsudin sudah merasakan aura negatif yang menguasai rumah tersebut. Abah Samsudin kemudian menetralisir hawa negatif yang ada di rumah Santi. Sebentar kemudian, aura negatif yang tadinya sangat pekat itu pun kemudian mulai memudar dan menghilang. Abah Samsudin kemudian masuk ke dalam rumah, dan beliau mendapati Santi yang tergolek lemas dengan penuh luka. Abah Samsudin menyuruh Ayah Santi untuk menyiapkan 11 air putih dan 1 kendi air untuk syarat pengobatan Santi. Abah Samsudin kemudian membaca doa-doa dan ditiupkan ke dalam gelas yang berisi air putih itu, dan kemudian meminumkannya kepada Santi. Seperti mendapat energi positif, tubuh Santi terasa mendingan. Rasa sakit yang ia rasakan kini sudah mulai berkurang. Abah Samsudin mengatakan kalau Santi tidak bisa cepat sembuh. Beliau bilang kalau Santi telah terkena serangan santet ulat yang memang agak susah penyembuhannya. Abah Samsudin hanya berpesan untuk setiap hari membasuh luka Santi dengan air bersih yang sudah dicampur dengan air kendi yang sudah diberi doa. Sebelum pulang, Abah Samsudin mengingatkan Santi agar beristighfar dan meminta ampun karena Abah Samsudin tahu Santi telah berbuat jahat karena sudah menfitnah seseorang.
Santi yang mengetahui akan kesalahannya hanya bisa mengangguk dan mengiyakan nasihat dari Abah Samsudin. Hari-hari pun berganti, dan kini penyakit Santi mulai sembuh meskipun masih ada bekas di kulitnya. Tapi ia bersyukur dapat lepas dari serangan santet itu, dan kini ia dapat hidup normal kembali seperti dulu lagi. Santi berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.